Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan petunjuk, peringatan atau tuntunan kepada umat supaya umat ini tidak kesasar, karena kita semua ini sudah yakin kita bakal pulang dan kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita meninggalkan dunia ini kemana? Dan kalau pulang kemana? Semua sudah kita bisa menyebutnya, semua bisa kita membilangnya berdasarkan Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Apakah sudah itu menjadi jaminan? Itu kan baru petunjuk dan cerita, itu belum ilmu. Jadi yang membawa diri kita kembali itu ilmu. Itulah sahabat kita, itulah pedoman kita, itulah imam kita. Maka dari sekarang imam itu, sahabat kita itu betul-betul kita kenali, betul-betul kita biasa dengan dia, dan akhirnya kita mencintai dia. Jadi kalau sudah kita cinta dengan dia, kita tidak akan terpisah lagi dengan dia. Maka dialah yang menjamin keselamatan diri kita kembali
menuju tujuan yang sebenarnya. Jadi siapakah yang dikatakan ilmu ini? Jadi banyak betul kita menyebut ilmu, semua ilmu, di mana-mana ilmu, di mana-mana ilmu. Di mana saja ulama itu mensiarkan ilmu, mengembangkan ilmu. Dan ilmu sekarang yang wajib kita tuntut itu ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu Allah. Supaya apa? Supaya dialah yang membawa kita nanti jalan pulang kepada Allah. Kalau bukan ilmu Allah, tidak akan bisa membawa kita pulang kepada Allah. Dia saja pun belum tentu. Tapi kalau ilmu Allah ini pasti dijamin oleh Allah, dia tidak akan kesasar. Dia pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu kata sabda Rasul. Jadi kenapa Tuhan mengenal Tuhan? Jadi kita mengenal Tuhan itu dengan ilmunya. Itu maka wajib kita tuntut ilmu Tuhan itu. Seberapa yang ada ilmu itu sudah diamanahkan oleh Tuhan kepada kita, batas itulah pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau hanya batas syariat, ilmu syariat saja yang diberikan Allah, hanya sampai ilmu syariat yang kita kenal. Kalau diberikannya ilmu tarikat, nah, barulah kita dapat mengetahui siapa itu tarikat. Diberikan Allah hakikat, baru dapat kita mengetahui siapa itu hakikat. Dan kemudian diberikan Allah ma'rifat, barulah kita tahu siapa yang dimaksud dengan ma'rifat itu. Itu berdasarkan ilmu. Seperti kita melakukan ibadah. Ibadah ini adalah berdasarkan khusyuk dan tawadhu. Itu tidak bisa kita paksakan. Itu tidak perlu, itu kita buru. Soal khusyuk dan tawadhu itu adalah berdasarkan ilmu. Ilmu yang kita buru. Kalau ibadah yang khusyuk dan tawadhu itu kemanapun kita buru tidak akan jumpa, tidak akan dapat. Semakin diburu makin lari dia. Coba kita buru ilmunya. Nah itu. Jika sudah jumpa kita dengan ilmunya, otomatis. Nah itu salat kita itu khusyuk. Karena yang membawa kehusyukan daripada salat itu ilmu. Bukan bisa dia khusyuk-khusyukkan begitu, kita tidak bisa ilmu. Jadi jelasnya barangkali kita ini masih banyak yang bertanda tanya ya. Jadi masalah ilmu ini. Apa sebenarnya ilmu ini? Apa wujudnya? Siapa dia? Semua orang memburu ilmu. Tidak ada di dunia ini yang tidak mengejar ilmu. Semua mengejar ilmu. Apa saja agamanya, apa saja suku dan bangsanya, tetap mengejar ilmu. Jadi apa yang sebenarnya ilmu ini? Ada yang sudah pernah bertemu lupanya. Lupa ilmu itu ada. Ada jumpa? Belum jumpa. Jadi kalau belum jumpa, kita ini masih memuja-muja ilmu.
belum kita mengenal ilmu. Jadi baiklah, sudah lama kita ini menuntut ilmu. Mungkin ada sudah yang jumpa. Jauh sudah kita ini berjalan. Siapa dia? Ilmu itu. Kalau ada yang jumpa, coba kita tunjukkan. Kalau memang ada meragukan, kita bahas. Kalau ada yang sudah berjumpa, siapa dia? Dan macam mana wujudnya ilmu itu? Kalau petunjuk, ilmu itu Al-Quran. Itu yang dikatakan di dalam kitab ayat suci Al-Quran adalah Al-Quran itu ilmu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Itu di dalam ayat suci. Bulan suci Ramadan turun Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi diri manusia. Nah, petunjuk ke ilmu. Petunjuk ilmu. Jadi ilmu kepada diri manusia. Jadi jika sudah manusia itu berilmu, barulah dia mengetahui yang hak dengan yang batal. Kalau tidak tahu. Kalau tidak ada Al-Quran di diri manusia, tidak tahu yang benar dan yang salah. Dengan adanya Al-Quran di diri manusia, barulah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini keterangan dari Al-Quran. Selanjutnya, selain daripada Al-Quran, apa dia yang dimaksud ilmu ini? Kadang-kadang kita nanti kalau tidak paham, tak mengerti, kita nanti ragu-ragu. Banyak ilmu ini. Udah sekian lama, sudah lamanya menuntut, tidak dapat-dapat juga. Akhirnya bosan. Ya kan? Tinggal. Nah, jadi kalau sudah diketahui, terserah. Kalau mau bosan, kalau mau ditinggalkan, mau dipadukan, ya silakan. Nah, ini pentingnya. Siapa dia? Ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kepada hambanya. Sesuai dengan sabda Rasul lagi mengatakan, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi.
jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi, jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, man aradat huma fa'alaihi bil ilmi, dan jika kamu menginginkan kedua-duanya dengan ilmu. Nah, senang di dunia, senang di akhirat juga dengan ilmu. Tanpa ilmu tak dapat. Nah, jadi siapa sebenarnya ilmu ini yang bisa menjamin keselamatan diri hamba Allah ini di dunia dan di akhirat? Nah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Siapa dia? Saya kira ada yang bisa memberikan keterangan dan petunjuk, ataupun yang sudah pernah berjumpa di dalam perjalanan menuntut ilmu ini sudah beberapa tingkatan jalan yang sudah kita jalani, jalan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi siapa dia? Masih juga diragukannya. Ini karena diragukan atau karena apa ini? Maka tidak dapat menjelaskan. Karena ragu ataukah sudah mapan begitu dengan ilmu itu? Macam mana? Ini salah satu kan? Baiklah, kalau begitu coba periksa lagi. Kita tunjukkan siapa yang sebenarnya ilmu itu. Yang sebenarnya ilmu itu, Al-Quran mengatakan surat An-Nur adalah wajahnya. Wajah daripada zat Allah itu. Rupanya, sifatnya, kelakuannya dari diri Allah itu. Inilah yang tidak bisa terpisah dengan zat. Inilah yang paling dicintai oleh zat. Beberapa ratus ribu tahun lagi sebelum alam ini ada, bumi dan langit ini sudah dicintai oleh zat. Wajahnya ini. Kalau sebelum dia menyatu diri Tuhan itu, dengan wajahnya ini, dengan nurnya ini, dia tidak akan menjadikan alam semesta ini. Dengan kekuatan nur itulah baru jadi alam semesta ini. Itu maka dia mengatakan kepada hambanya, kulla syai'in khaliqun ila wajah. Sesuatu itu rusak lagi binasa kecuali wajahnya yang tidak rusak dan tidak binasa. Kenapa ini ditinggalkan oleh hamba Allah?
Kenapa ini banyak umat Muhammad yang memfitnah ini? Yang dituduh bukan dia yang sebenarnya, bukan dia yang hak, bukan dia yang benar, bahkan dia dituduh yang sesat, dia yang salah. Ini yang sering difitnah oleh hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi di mana adanya ilmu Allah itu? Maka dia menjelaskan di surat 1 surat An-Nur yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi, tidak pernah padam. Nah itu, tidak pernah padam. Seperti iktibar, dimisalkan di dunia ini adalah listrik. Kemana-mana dia punya jalur untuk menerangi desa itu. Tidak payah. Nah itu, untuk menggelapkan desa itu. Sedikit aja. Set. Habis. Gelap semua itu. Nah itu. Maka kiamatlah desa itu. Itulah kekuasaan Allah. Tidak payah Allah itu membinasakan hambanya ini. Nah, seperti inilah contoh lampu listrik ini ke mana-mana seluruh tanah air ini dijalaninya dan ditaranginya. Jalur mana saja yang mau dipadamkan sebentar saja. Lihat keadaanlah, berguna apa enggak lagi itu jalur yang ini? Kalau berguna, dinyalakan. Tidak berguna, lebih banyak merugikan kita. Nah, itu. Padam. Nah, ada juga yang serumah. Nah, putus. Nah, itu. Diputus kabelnya. Nah, padamlah rumah itu. Nah, kalau sekampungan cukup di apa saja, di Sintara sana. Jadi begitulah misalnya. Itulah kerja malaikat Israel. Payah malaikat Israel itu berjalan mematikan orang sana sini, berjalan lari sana lari sini. Ada payah kan? Oh kali itu. Mana dikanyakinya berapa ribu orang? Ini jalur ini berapa ribu? 10.000, tang. Ada 10.000 padam semua tu. Nah itu. Nah, ini belum lagi sempurna. Memang sudah 2 Al-Quran menunjukkan. Dan 1 hadis mempertunjukkan yang sebenarnya ilmu yang kita cintai ini. Apakah kita ini menjadi orang gila kita ini mencintai ilmu itu yang tidak ada kenyataannya, yang tidak tahu rupanya, yang tidak tahu bangsanya, yang tidak tahu wujudnya. Itu yang dicintai. Apakah tidak jadi orang gila kita ini? Tapi banyak orang menuduh orang gila ya. Nah itu. Kalaupun gila silakan sajalah. Nah itu. Kalau tidak gila,
Tidak bisa. Mesti gila baru jadi. Kalau acak-acakan kata orang, tak jadi. Gila baru jadi. Lihat saja orang bercinta. Kalau tidak gila, tidak akan cinta. Tidak akan jadi cintanya itu. Kalau sudah gila, dia bercinta itu, kemana pun jadi itu. Mau ke laut, ke darat, kemana, dia tidak peduli. Nah itu, baru yang katakan cinta. Cinta itu gila. Jadi begitulah kita dalam ilmu ini. Mesti gila. Karena kita tidak ingin terpisah dengan dia. Karena kita tahu benar, tidak ada penyelamat. Di dunia dan di akhirat hanya dia. Nah, itu. Tapi sebahagian besar kita tidak menuduh siapa-siapa. Bahkan di antara jamaah kita sekian ribu orang, kalau dijumlahkan barangkali belum ada 10% yang betul mengetahui ilmu ini. Yang lain masih hayalan. Memang menuntut ya menuntut, tidak akan juga terpisah, tapi tidak tahu. Nah itu masih dalam hayalan. Hanya yakin dengan berita Al-Quran, berita Al-Hadis. Hanya itu. Maka jatuh mereka keinginan, belum cinta ya, tapi keinginan baru. Karena cinta itu kalau tidak tahu dengan rupa, tidak bisa cinta. Ini baru keinginan, menanamkan keinginan. Ingin untuk berpadu dengan ilmu itu. Nah, mungkin karena khasiat daripada ilmu. Kalau sudah betul-betul kita bersahabat dengan ilmu itu, bisa saja ilmu itu membantu kita, membela kita. Yang tidak bisa diterima oleh akal, bisa terjadi. Nah, itu. Jadi siapalah yang sebenarnya ilmu ini? Maka Allah berjanji kepada hambanya, barang siapa yang mencintai aku 1000 tahun lamanya tidak akan bisa mencintai aku. Itu kata Allah. Tapi barang siapa yang ingin mencintai aku, cintailah ilmu. Otomatis hambaku itu akan mencintai diriku. Nah, ini keterangan langsung lagi dari Allah. Nah, sekali lagi saya minta, tolong tunjukkan siapa. Ini yang ketiga kali. Coba dia lihat. Kita lihat lagi. Ada yang sudah berani. Nah, itu. Ya. Mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mencintai ilmu itu. Bukan kamu itu. Adakah yang lebih mahal daripada jiwa dan raga? Tidak ada kan? Itu pun dikorbankan demi ilmu. Coba, jadi siapa dia? Jadi berarti melebihi daripada jiwa dan raga ilmu itu. Itu maka kita tidak dapat melalaikan ilmu ini. Sudah, belum juga ketiga kali ya. Ada juga yang menjalankan. Ya, tonton Halifah. Tidak juga. Jadi kemana lagi kita? Kemana lagi kita?
Nah, periksa baik-baik. Nah, itu. Maka begitulah sudah keterangan. Ini belum lengkap keterangan ini ya. Baru hanya beberapa ayat Al-Quran menunjukkan mahalnya ilmu itu dan keterangan Allah langsung, dan kemudian hadis Rasulullah, sudah beberapa hadis menyatakan ilmu itu luar biasa. Jadi siapalah yang sebenarnya wujud ilmu itu? Maka begitulah petunjuk Allah dan Rasul luar biasa. Dan kemudian hamba-hamba Allah ini pun yang sudah mulai merasakan rasa cinta kepada ilmu itu, tidak lagi ada di atas daripada ilmu, dan tidak ada lagi angka satu di dunia ini selain daripada ilmu. Baik jiwa dan raganya itu nomor 2. Apalagi harta bendanya, jiwa raganya nomor 2. Nah, untuk mendapatkan mencintai ilmu itu, supaya benar-benar kita cinta kepada ilmu. Nah, jadi coba lihat, coba perhatikan, tapi jangan pakai dulu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini jangan pakai dulu. Nah, periksa dulu keterangannya, lengkap-lengkap keterangannya. Sudah cukup banyak keterangan. Nah, sudah cukup banyak petunjuk. Nah, baru dipakai. Nah, jadi supaya kita tidak kecewa di dalam menuntut ilmu ini, supaya jangan ada hati kita itu cucuk cabut. Nah, seperti batang ubi, ya kan? Kalau batang ubi lumayan ada dicabut, ada buah. Cucuk ini, ya kan? Ini berbuah lagi, dia cabut, ada ubi lagi. Ini kalau sudah dicabut, nggak ada apa-apa. Ubi lumayan, cucuk cabut. Ah, begitu. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah lagi mengatakan terakhir ini, utlubul ilma minal mahdi ila mahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Tidak ada putus. Siang dan malam sampai ke liang lahat. Kita tidak mau berpisah dengan ilmu. Nah, kemudian Rasulullah lagi mengatakan di dalam sabdanya yang berbunyi, utlubul ilma minal bisin. Tuntut ilmu walau kena dizina. Nah, ini sudah banyak keterangannya menunjukkan luar biasa ilmu itu. Jadi siapa di wujudnya yang perlu kita hadap, yang kita jumpai, yang perlu kita bermesra dengan dia? Siapa dia yang dimaksud dengan ilmu itu? Nah, inilah yang berkuasa di dunia dan di akhirat, yang menyelamatkan hamba Allah nanti di alam barzakh sesudah meninggalkan dunia ini ribuan tahun. Kemudian menyelamatkan hamba Allah ini di yaumil mahsyar ribuan tahun. Menyelamatkan hamba Allah ini di al-mizan ribuan tahun. Kemudian menyelamatkan hamba Allah ini menyeberang titian siratal mustaqim 1500 tahun. Dan kemudian menjalani alam baka ribuan tahun, barulah sampai ke alam surga atau ke neraka.
yang ke neraka berhenti, kekal selama-lamanya dalam neraka, yang ke surga pun berhenti, kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi yang mana ke neraka yang tidak dapat pertolongan, yang mana yang ke surga itu yang mendapat bimbingan. Dari mana? Dari ilmu. Nah, itu. Dari ilmu. Tapi ini hakikat ya. Jangan pula disyariatkan nanti. Ini hakikat. Ya. Yang tidak boleh dicakapkan kepada umum. Nah, itu. Ini dikatakan hakikat. Ini adalah yang dapat mengetahui ini adalah khusus. Bukan umum. Khusus. Tapi ada lagi khusus, al-khusus. Nah, itu. Ini tingkat khusus. Siapa yang sebenarnya? Ilmu ini yang menyelamatkan diri kita, yang menjadi jaminan dunia dan akhirat. Banyak kita sia-sia memuji, tapi tidak tahu siapa yang dipuji. Nah, inilah selalu yang kita ucapkan, yang selalu kita damakan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba periksa. Sayang betul menghayalkan Muhammad di Mekah, di Madinah. Kenapa maka itu yang dihayalkan? Kapan kita beriman? Kapan kita mencintai dia? Kapan kita mendapat perlindungan kalau itu dihayalkan di Mekah, di Madinah sana? Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran sesudah dia dihatamkan di Madinah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat semesta alam. Nah, ilmu itu rahmat. Ini yang menyelamatkan diri umat. Sembilan puluh 99% yang menghayalkan Rasulullah. Kapan mau beriman kau dihayalkan? Maka sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Dia adanya Muhammad Rasulullah itu, dia ada awal, dia ada akhir, dia zahir, dia batin. Awalnya nurani, nyawa bagi manusia, akhirnya rohani, hati manusia, zahirnya insani, tubuh manusia, dan batinnya rabbani, rahasia pada diri manusia. Ini dia wujudnya. Di situ dia beradanya. Nah, kalau tidak ada nurani kita lagi, macam mana? Bisa kita berada di sini? Bisa kita bertemu di sini? Nah, tapi saya mengharap ini jangan dikembangkan ya. Ini untuk pribadi. Apabila dilimpahkan kalian itu batal. Biar saja yang menghayal. Di situ, tak di situ.
Ya kan? Jadi masih banyak juga lagi kita menghayalkan Muhammad itu berbentuk seperti manusia. Itu 63 tahun itu adalah dia menyamar al-aradul basyariah. Berperangai sebagai perangai manusia, tapi dia bukan manusia. Coba kita lihat saja keterangan dia yang ada. Sesudah dia meninggalkan dunia ini, dikhatamkan oleh Allah, dia adalah menjadi Al-Quran, menjadi Al-Hadis, menjadi Sunnah. Itulah diri Muhammad Rasulullah. Bukan ada berkubur, bukan ada di tanah, bukan ada kematiannya. Dia mati cuma hanya memberikan suri tauladan. Itu maka bukan dia manusia. Dia adalah pemimpin seluruh manusia. Pemimpin alam semesta ini. Pemimpin di dunia dan di akhirat. Di mana tempatnya? Allahu nurus samawati wal ardi, itu tempatnya. Dia menerangi di langit dan di bumi, di situ tempatnya. Itulah yang dipangku oleh sahabat. Sesudah dia berwujudkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah. Tapi bukan Quran yang tertulis ya. Ini jangan pula yang tertulis itu buku itu. Yang tertulis itu ayat suci. Bukan itu Al-Quran. Sesudah dia menjadi Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah, baru dia menjadi ilmu. Itu menjadi imam. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Ghazali. Udah pindah lagi dia menjadi karamah, menjadi aulia Allah. Karamah. Nah, di mana-mana karamah, di mana-mana karamah. Nah, itu. Tapi satunya itu karamah itu. Nah, habis karamah. Berapa lama habisnya karamah? Sekitar 80 tahun ke atas. Nah, itu. Itulah habisnya karamah. Kalau di sini Tuan Guru Abdul hafalkan berapa tahun dah? Sekitar 80 tahun kan? Nah, itu. Banda Aceh siap dorau 80 tahun, sekitar begitu juga. Itulah habisnya karamah. Itulah dia Muhammad Rasulullah tadi yang disebut dengan karamah. Jadi akhirnya dari 80 tahun yang lalu sampai sekarang, siapa yang bilang? Siapa yang bisa menyelamatkan hamba Allah ini? Tidak ada. Hanya satu. Ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan di dalam sabdanya al ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi.
Pewarisnya. Ulama. Apa arti ulama itu? Ahli ilmu. Al ulama, bukan ulama ya. Al ulama warisatul anbiya, bukan ulama. Ulama orang yang berilmu, al ulama ahli ilmu. Itu ada perbedaan. Itulah penggantinya. Pengganti karamah, pengganti imam, pengganti sahabat, pengganti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penggantinya, pewarisnya. Adalah al-ulama warisatul anbiya. Siapa-siapa yang mau menerima ilmu Allah untuk mendapat jaminan selamat kembali kepada Allah melewati ulama. Kalau tidak mengambil ilmu daripada al-ulama, tidak ada jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini terakhir. Atau pengembangan ulama ini adalah terakhir. Apabila habis ulama ini, maka habislah orang yang beriman di muka bumi ini. Kalau tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, maka matahari pun dicabut oleh Allah. Tidak akan beredar lagi. Dia dipindahkan di yaumil mahsyar. Nah, bisakah hidup manusia lagi kalau tidak ada matahari? Nah, itulah. Ini tidak akan lama lagi. Kalau jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada hambanya melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh malaikat Jibril, dunia yang terkembang ini beserta isinya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1500 tahun sesudah Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, hitung saja sekarang. Sesudah Nabi Isra dan Mi'raj, sekarang berapa dah? Berapa itu? Hah? Berapa? 31, tinggal berapa? 69. Nah. Itu jaminan Allah ya. Jaminan Rasulullah 1400 tahun. Itu jaminan Rasulullah. Jaminan Allah 1500 tahun. Nah, sesudah Nabi Isra dan Mi'raj. Habis lagi. Jadi inilah dulu keterangan untuk tambahan pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ini kita tambahkan dengan ilmu hakikat. Nah itu. Tidak dengan ilmu syariat dan bukan dengan ilmu tarikat, tapi ini adalah ilmu hakikat. Nah itu. Siapa yang hakikat itu? Itulah dia. Itu dikata orang hakikat. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui ilmu hakikat itu orang-orang yang tidak mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengakui adanya Rasulullah. Nah itu. Pengakuannya hanya sekadar di lidah. Mengakui Rasulullah, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah musuh Allah dan musuh Rasulullah. Nah itu.
bagaimana jalannya kalau kita mau melihat orang itu musuh Rasulullah dan musuh Allah? Jangan. Coba katakan yang dikatakan Allah di dalam ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Apa bunyinya? La mawjudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada itu adalah wujud Allah. Ayo, coba. Coba itu tanyakan. Coba. Ajukan permohonan apa namanya petunjuk ini kepada siapa saja. Apakah dia ustaz? Apakah dia kiai? Apakah dia syekh? Apa jawabannya? Hah? Apa jawaban? Bisakah dia mengakui la mawjudun illallah? Kalau itu dibantahnya, itulah musuh Allah dan musuh Rasulullah. Anda usah jauh-jauh tanya. Untuk apa jauh-jauh? Itu aja. Nah, jadi barangkali ini sajalah dulu sebagai tambahan. Nah, itu pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Dan kita lanjutkan dengan usuluddin jika ada. Dan ini kita padakan sampai sini keterangan untuk tambah pengajian. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.